Baik teman-teman, adapun pemakruhan di dalam sholat ialah yang pertama, tidak mengangkatkan tangan pada saat takbiratul ihram. Jadi mengangkatkan tangan pada saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita sholat pada saat takbiratul ihram kita tidak mengangkatkan tangan, maka sah sholat kita, tetapi mendapatkan pemakruhan di dalam sholat. Nah, yang pertama itu tidak mengangkatkan tangan pada saat takbiratul ihram, maka hukumnya adalah makruh, tidak membatalkan kepada sholat. Lanjut ke nomor yang kedua, merapatkan kaki dan juga memajukan salah satunya. Jadi makruh hukumnya ketika kita sholat merapatkan kaki kita. Jadi kalau laki-laki itu ada di dalam ukuran 1 jengkal antara kaki ke kaki. Adapun perempuan itu tidak boleh terlalu rapat. Jadi harus ada renggang. Nah, ketika merapatkan kaki dan memajukan salah satunya, dalam artian kaki yang kanan di sini, kaki yang kanan di sini, kaki yang kiri di sini. Nah, jadi tidak boleh saling mendahului antara kaki seperti itu. Jadi tidak batal sholatnya, hanya mendapatkan pemakruhan di dalam sholat. Itu yang kedua. Lanjut kepada yang nomor 3. Makruh hukumnya sholat bagi seorang yang sedang berdiri, tetapi berdirinya itu di atas satu kakinya. Jadi posisinya itu seperti santai, seperti itu ya. Jadi kaki yang kanan duduk di atas kaki yang kiri. Jadi makruh hukumnya. Jadi seperti bergaya, seperti berpose dalam foto gitu. Nah, berdiri seperti itu tidak batal sholatnya, hanya mendapatkan pemakruhan di dalam sholat. Jadi tidak mendapatkan sunnahnya, hanya mendapatkan pemakruhan di dalam sholat. Sedangkan pemakruhan di dalam sholat adalah salah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sholat, tetapi kita mengerjakan pemakruhan sholat. Sedangkan Allah tidak suka terhadap perkara yang makruh seperti itu. Jadi adapun orang yang sholat berdiri di atas satu kaki, jadi seperti orang berpose, itu tidak membatalkan di sholat, tetapi hanya mendapatkan pemakruhan di dalam sholat. Nah, baik, lanjut ke nomor 4. Di dalam pemakruhan sholat yang nomor 4, makruh hukumnya mengeraskan suara pada saat sholat duhur dan juga sholat asar, atau sebaliknya. Dalam artian ketika kita sholat berjamaah, si imam dan juga makmum. Nah, ini makmum, ini imam. Si imam mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan juga surat setelah Al-Fatihah dengan jelas ataupun keras, maka itu hukumnya makruh di dalam sholat duhur dan juga sholat asar. Dan juga sebaliknya, si imam berjamaah sholat isya, maghrib atau subuh, tetapi ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah, dia membacanya dengan tidak terdengar oleh makmumnya, maka itu makruh. Tidak membatalkan sholat, hanya saja mendapatkan pemakruhan sholat. Jadi ketika sholat duhur dan asar itu disunatkan untuk tidak mengkencangkan suara ketika membaca Al-Fatihah dan juga surat setelah Al-Fatihah. Tetapi ketika kita mempelankan suara ketika sholat isya, maghrib dan juga asar, ketika berjamaah, si imamnya itu tidak mengkeraskan suara bacaan Al-Fatihah dan juga surat setelahnya, maka itu hukumnya juga makruh. Baik, lanjut ke nomor yang 5. Dari pemakruhan sholat yang nomor 5 itu adalah
menundukkan kepala hingga lebih rendah daripada leher di waktu ruku. Jadi ketika kita menundukkan kepala hingga lebih rendah daripada leher, itu adalah termasuk pemakruhan di dalam sholat. Jadi sebisa mungkin kita rasakan bahwasanya kepala kita tidak lebih rendah daripada leher kita. Nah, ketika leher kita di atas kepala, dalam artian ditekukkan gitu, jadi posisi leher itu di atas, sedangkan kepala menunduk ke bawah. Nah, itu akan mendapatkan pemakruhan di dalam sholat. Biasanya yang sering melakukan seperti itu anak kecil yang baru belajar sholat. Jadi harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya tidak melakukan hal seperti itu, karena ditakutkan nanti menjadi kebiasaan. Baik, kita lanjut ke nomor 6 dari pemakruhan sholat. Yang nomor 6, tidak menyentuhkan hidung pada saat sujud. Nah, jadi ketika kita tidak menyentuhkan hidung ke sejadah kita atau tempat sujud kita, maka itu hukumnya makruh. Karena menyentuhkan hidung pada saat sujud itu hukumnya sunnah. Ketika kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan pemakruhan sholat. Bagaimana kalau hidung kita pesek? Sepesek-peseknya hidung kita, saya juga termasuk hidung yang pesek, tetapi saya rasakan saya bisa untuk menyentuhkan hidung pada saat sujud. Nah, jadi yang nomor 6 ini adalah tidak menyentuhkan hidung pada saat sujud. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Bahwasanya makruh hukumnya tidak membaca ta'awudz. Ketika kita akan membaca suratul Fatihah, kita tidak membaca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Tidak membaca ta'awudz, tetapi disunatkan membaca ta'awudz itu secara pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'awudznya pelan, bismillahnya kencang gitu. Begitu juga ketika kita ingin membaca surat kedua setelah membaca Al-Fatihah, seperti itu. Jadi makruh hukumnya tidak membaca ta'awudz, teman-teman. Jadi sebisa-bisa sebelum kita membaca suratul Fatihah ataupun surat setelah Fatihah, kita baca dulu ta'awudz. Karena ta'awudz ini adalah sunatnya ketika sholat gitu. Baik, lanjut ke nomor 8. Makruh hukumnya tidak membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Contoh, ketika kita sudah membaca waladdallin, Rabbighfirli, amin, kita langsung ruku, tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, maka itu hukumnya makruh, tidak batal salatnya, karena membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita meninggalkannya pun tidak akan membatalkan sholat, hanya mendapatkan pemakruhan di dalam sholat, seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Nah, lanjut ke nomor 9. Yang nomor 9 itu tidak membaca yang namanya takbir intikal. Intikal, apa itu intikal? Takbir intikal adalah takbir yang dilakukan atau dibacakan ketika kita ingin pindah dari rukun yang pertama ke rukun yang lainnya. Contoh, ketika kita tidak membaca takbir ketika dari berdiri ingin ruku. Nah, dari ruku ingin sujud, dari sujud ingin berdiri lagi, tidak membacakan takbir intikal, maka itu hukumnya makruh gitu. Jadi tidak membaca takbir intikal itu hukumnya makruh. Kadang kan ada orang itu yang soal itu tidak membaca takbir intikal, entah baca di dalam hati, entah bagaimana, cuman ketika kita tidak membaca takbir intikal itu hukumnya makruh, teman-teman. Baik, kita lanjut ke nomor yang 10. Yang nomor 10 itu tidak membaca
tidak membaca tasbih di waktu ruku dan sujud. Biasanya kan kita membaca tasbih ketika ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, dan juga ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tidak membaca satu kali pun itu hukumnya makruh. Maka disunatkan kita membaca tasbih di waktu ruku dan juga sujud. Nah, adapun yang nomor 11-nya itu adalah tidak membaca doa ketika bangun dari ruku dan bangun dari sujud. Menegaskan bahwasanya bangun dari ruku berarti iktidal, tidak membaca doa ketika iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan juga sujud, bikirli warhamni warfa'ni wazburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ani. Tidak membaca itu hukumnya juga makruh, karena bacaan-bacaan tersebut hukumnya sunnah. Tapi ketika kita ingin menyempurnakan sholat kita, maka kita harus baca doa-doa ini. Jadi nomor 10 dan 11.